Uang terbatas sebaiknya beli berapa emiten saham? Begini jawaban Bapak Lo Keng Hong. Halo teman saham. Pada video kali ini, saya akan membahas materi, jika kita mempunyai uang terbatas atau sedikit. Sebaiknya beli berapa emiten saham? Kita simak jawaban dari Bapak Lo Keng Hong berikut ini. I can be involved in 50 or 75 things that are no way of investing. Ya. Warren Buffett itu tidak punya strategi investasi gaya Nabi Nuh. Ya. Kalau Nabi Nuh itu semua binatang dimasukin ke dalam kapalnya. Ya. Tapi Warren Buffett itu dia sangat selektif. Ya. Beli wonderful company. Ya. Dia punya saham Apple. Itu kira-kira 44% ya. Nilainya berapa ratus triliun ya, satu saham ya. Satu saham, portofolio dia 40% di saham Apple ya. Nilainya berapa ratus triliun ya. Bukan seperti gaya Nabi Nuh semua saham dibeliin semua ya. Ada seorang marketing agent properti ya duitnya nggak banyak. Tanya saya, Pak boleh beli saham apa? Saya sebut saham A gitu ya. Pak jangan satu dong yang lain. Saya sebut B. Dia sebut B. Dia tanya lagi, Pak yang lain apa lagi Pak? Kesel saya. Lu duit lu cuman sedikit aja nanya minta banyak-banyak saham saya bilang gitu. Warren Buffett beli satu saham aja saham Apple sampai beratus-ratus triliun ya. Apakah dengan uang terbatas atau sedikit, dapat membuat kita menjadi kaya, jika uangnya kita investasikan di saham? Kita simak, nasihat Bapak Lo Keng Hong berikut ini. Bagaimana berinvestasi, makan saja tidak cukup katanya gaji. Tadi saya bercerita. Kenapa saya bercerita gitu? Bahwa para mahasiswa itu pasti bisa. Kenapa? Saya udah cerita kondisi keuangan saya lebih buruk dari yang bertanya tadi. Ya kan? Bayangkan, saya seorang sarjana, kerja di bank 11 tahun, pangkatnya nggak naik loh. Jadi pegawai usaha terus, pegawai tata usaha terus. Saya hidup tidak konsumtif. Kenapa gajinya tidak cukup? Mungkin pengeluarannya besar, hidupnya nggak hemat, gitu kan? Boros bisa aja. Jadi kita harus hemat, tidak boros supaya kita ada sisa uang untuk berlebih. Dan kita juga harus cari pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya besar. Kan saya setelah saya jadi pegawai tata 11 tahun, tiba-tiba saya loncat jadi kepala cabang, kan? Dapat kedudukan yang lebih baik. Jadi tadi saya mempunyai kriteria 5 di dalam membeli perusahaan. Kalau para mahasiswa mencari karir, nanti bekerja, juga lihat perusahaannya seperti itu, harus sama juga. Perusahaan yang manajemennya baik, perusahaan yang sektor usahanya baik, perusahaan yang untungnya besar. Ketika kita bekerja di satu perusahaan, seperti saya membeli perusahaan, nanti saya bekerja di perusahaan ini, memenuhi kriteria ini nggak ya perusahaan yang bagus ini? Kalau kita bekerja di perusahaan yang untungnya besar, pasti gaji kita juga jadi besar. Kalau kita bekerja di perusahaan yang untungnya kecil, pasti gaji kita mana bisa besar, ya kan? Jadi ketika kita memilih karir nanti kita bekerja, pakai juga kriteria waktu saya membeli perusahaan. Saya mau ajak hitung-hitungan yang sederhana aja, sederhana. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, ya 1 juta, kita investasikan, andai kata setiap tahun naik satu kali lipat. Dari 1 juta, tahun pertama jadi 2 juta, tahun kedua jadi 4 juta, tahun ketiga jadi 8 juta, tahun ke-20 jadi berapa uang 1 juta? Ada yang tahu berapa? Sembarangan aja nggak apa-apa, boleh. Kira-kira berapa uang 1 juta? Kita hitung ya. Waktu ini saya hitung. Tahun pertama jadi 2.
tahun kedua jadi 4, tahun ketiga jadi 8, tahun batu, tahun keempat, tahun kelima 32, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun keenam, tahun ketujuh 284, 250, tahun ke 8, tahun 9, tahun ke 10 1 miliar ya. Uang 1 juta kita investasikan setiap tahun naik 1 kali lipat jadi 1 miliar 10 tahun. 1 miliar kita investasikan 10 tahun kemudian jadi 1 triliun tambah 03. Jadi jangan menghina uang 1 juta rupiah. Uang 1 juta rupiah kita investasikan 20 tahun, dia naik setiap tahun naik 1 kali lipat jadi 1 triliun. Adik-adik mahasiswa sekarang umur 20 tahun, coba pikirkan uang 1 juta diinvestasikan 20 tahun kemudian. Ketika berhasil menggandakan uang ini 1 kali lipat setahun, ketika usia 40 tahun, adik-adik mahasiswa punya uang 1 triliun. Nggak percaya hitung, tadi saya udah hitungin kan satu-satu. Kira-kira demikian. Itulah nasihat dari Bapak Lo Keng Hong, jika kita mempunyai uang terbatas atau sedikit dalam berinvestasi saham. Dengan jumlah uang terbatas atau sedikit, sebagai pemula, kita membeli hanya 1 emiten saham saja yang bagus atau wonderful company. Warren Buffett saja membeli 1 saham yaitu saham Apple dengan jumlah uang ratusan triliun. Kemudian kita harus hidup hemat, jangan boros, dan mencari penghasilan yang lebih baik, supaya kita dapat berinvestasi saham, sehingga uang kita bertumbuh di pasar modal, dan pada suatu hari nanti, kita dapat menikmati hasil yang baik dalam berinvestasi saham. Demikianlah beberapa nasihat dari Bapak Lo Keng Hong yang harus kita perhatikan. Jika teman saham ada kritik atau saran, materi apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.